Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV dimanapun kita berada, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan taufiknya kita kembali melanjutkan materi kita tentang fiqh ibadah, yang mana pada dua pembahasan terakhir kita telah masuk pada satu tema terkait salat-salat sunnah. Dan pada pertemuan terakhir kita telah membahas fiqih salat sunnah rawatib, yaitu salat-salat sunnah yang menyertai salat-salat wajib. Ada salat sunnah rawatib qabliyah dan ada salat sunnah rawatib ba'diyah. Dan di antara kekhususan dan keutamaan salat sunnah rawatib tersebut, bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, menyebutkan bahwa barang siapa yang menjaga salat-salat sunnah rawatib tersebut pada fikul yaumin wa lailah, pada siang dan malam, dan ulama kita menjelaskan di situ apakah yang dimaksud siang dan malam adalah orang yang menjaganya terus-menerus ataupun orang yang sempat menjaganya sekalipun hanya sekali, maka akan dibangunkan untuknya istana di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salah satu kekhususan dari salat sunnah rawatib adalah dibolehkannya untuk diqada. Barang siapa yang luput darinya mengerjakan salat sunnah rawatib ini, Nabi kita telah memberikan petunjuk bahwa ia boleh diqada. Salat sunnah subuh pernah Nabi kerjakan setelah salat subuh, dan juga salat sunnah rawatib zuhur pernah beliau kerjakan di waktu asar. Barangkali itu juga memberi gambaran bagi kita bahwa salat sunnah rawatib ini adalah salat sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan untuk dijaga. Nah, pada pertemuan kita kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang salat sunnah witir. Ya, salat sunnah witir secara khusus. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang salat sunnah yang lain seperti salat sunnah duha, juga salat Id, ya, Idul Fitr, Idul Adha, dan seterusnya. Baik, salat sunnah selain rawatib diantaranya adalah salat witir. Tentunya kita memahami ya bahwa kata witir itu berasal dari bahasa Arab yang artinya ganjil, ya, lawan dari asy-syafa wal watar. Syafa artinya genap dan witir artinya ganjil. Sehingga salat witir itu adalah salat yang dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil. Di sini dikatakan bahwa jika dia terpisah dari salat-salat sunnah sebelumnya yang kita kerjakan, ini munfasil amma qablaha, misalnya 1 rakaat, 3 rakaat, itu juga disebut witir. Dan ada juga yang tidak didahului oleh salat sebelumnya, tetapi dia dikerjakan dengan 1 kali tasyahud, tasyahud akhir saja. Misalnya 3 rakaat dikerjakan tanpa ada tahiyat awalnya, langsung tahiyat akhir pada rakaat ketiga. Atau salat witir dengan 5 rakaat, juga diakhiri dengan tahiyat akhir tanpa ada tahiyat
awal sebelumnya. Ya, ini yang disebut dengan salat witir. Hukum salat witir, para pemirsa sekalian, pertama yang harus kita pahami bahwa kaum muslimin, para ulama kita sudah sepakat tentang disyariatkannya, ijma' para ulama tentang syariat salat witir, sehingga tidak boleh ada yang menggugat syariat ini. Yang diperselisihkan oleh ulama kita tentang hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah. Nah, ini kita dapati ternyata di kalangan ulama kita terjadi perbedaan pendapat yang mana masing-masing memiliki argumentasi dalil yang kuat. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa salat witir itu sunnah muakkadah. Dan pendapat Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa salat witir itu wajib. Wajib hukumnya. Dan dia termasuk da'bus salihin. Disebutkan dalam beberapa hadis yang mengandung perintah untuk mengerjakan salat witir ini. Dan di dalam ilmu usul fiqh, al-amru yaqtadi al-wujub. Sebuah perintah itu konsekuensinya adalah wajib hukumnya. Dimanapun kita dapati, baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi, kalau ada kata perintah, maka hukum asal konsekuensinya mengandung hukum wajib. Kecuali jika ada dalil yang lain yang memalingkan dari derajat wajib itu menjadi sunnah misalnya, maka hukumnya bisa berubah. Seperti ya sebuah contoh, Nabi kita memerintahkan salat witir itu dikerjakan di akhir malam. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Hukum asal sebagaimana kaidah yang kita sebutkan tadi, al-amru yaqtadil wujub, berarti wajib hukumnya mengakhirkan salat witir. Ya. Artinya tidak boleh lagi kita salat sunnah setelahnya. Tetapi kita dapati dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi ternyata pernah setelah mengerjakan salat witir, beliau salat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Dan kita pahami bahwa tidak mungkin ucapan dan perbuatan Nabi ini bertolak belakang. Nah, cara kita mengkompromikan kedua hadis ini, kata ulama kita, bahwa perintah Nabi untuk mengakhirkan salat witir itu adalah sifatnya afdaliyah, bahwa itulah yang afdal, tapi bukan sesuatu yang hukumnya wajib. Begitu juga larangan, sebagai faedah bahwa hukum asal larangan itu konsekuensinya adalah haram, kecuali jika ada dalil yang lain yang memalingkannya menjadi lebih rendah dari hukum itu, misalnya menjadi makruh atau babil afdaliyah. Ya, seperti ketika Nabi mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Berarti ini hukumnya haram. Tapi ternyata ditemukan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri bersama sahabatnya, yaitu setelah tawaf di Ka'bah, minum air Zam-Zam. Nah, ini kan tidak mungkin Nabi sendiri yang menyelisihi perintahnya atau larangannya. Sehingga ulama kita di dalam memahami dalil-dalil seperti ini, kemudian menyimpulkan untuk kita agar lebih mudah dipahami bahwa larangan itu tidak berkonsekuensi pengharaman, tetapi afdaliyah saja. Bahwa ketika kita minum, afdalnya adalah duduk, bukan berdiri. Terkait dengan pembahasan kita ini, apakah salat witir itu wajib atau sunnah muakkadah? Ternyata masing-masing pendapat ini punya dalil. Seperti misalnya dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah, autiru qabla an tusbihu. Salat witirlah sebelum kalian berada di pagi hari, sebelum kalian bangun. Berarti ini konsekuensinya wajib. Dan dalam hadis yang lain juga bahwa witir itu adalah hakun, wajib atas setiap mukmin. Dan ada lagi dalil-dalil yang lain yang mana semuanya sepertinya memberikan isyarat bahwa Nabi memerintahkan salat witir itu. Ya, hanya saja, dan ini pandangan jumhur ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, bahwa ternyata dipahami berdasarkan dalil-dalil yang lain, hadis-hadis yang lain, bahwa Nabi menjelaskan kepada beberapa orang sahabatnya
seperti yang datang bertanya tentang Islam, lalu Nabi sampaikan kepadanya tentang salah satunya beliau sampaikan tentang perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Lalu sahabat itu mengatakan, apakah ada selain itu, wahai Rasulullah, yang wajib dari sholat itu? Nabi mengatakan, la, tidak ada, illa an tatawu, kecuali sholat sunnah. Demikian pula ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, sahabat beliau ke Yaman, ternyata salah satu wasiat beliau kepada Mu'adz setelah perintah, setelah beliau mengajarkan bahwa dia akan menemui ahli kitab di sana, mendakwai ahli kitab. Ya, lalu tahapan-tahapan berdakwah, yaitu mendahulukan akidah, jernihkan akidah mereka. Setelah itu Nabi pun mengajarkan Mu'adz bin Jabal agar memerintahkan mereka menegakkan salat wajib 5 waktu. Ya. Di sini disebutkan 5 waktu. Berarti salat witir ini di luar ya daripada yang 5 itu. Kalau dikatakan salat witir wajib berarti ada 6 waktu salat yang wajib. Ya, namun demikian perlu kita pahami bahwa salat witir ini sunnah muakkadah dan ditekankan oleh Nabi kita dan disampaikan oleh para ulama kita bahwa salat witir ini sangat penting untuk kita jaga. Bahkan di kalangan ulama, bukan hanya 1-2 para ulama kita yang menjelaskan bahwa ada yang bahkan menolak persaksian seseorang yang tidak menjaga salat witirnya. Ya, saking tegasnya ya. Subhanallah. Ya, jadi itu kira-kira ya perbedaan pendapat ulama kita tentang hukum salat witir. Waktu salat witir dimulai setelah salat Isya dan berakhir ketika terbit fajar shadiq yang menandakan masuknya waktu salat subuh. Ya, karena fajar itu terbagi 2. Ada fajar kadhib yang mana cahaya yang berada di ufuk timur tapi dia bentuknya vertikal. Ya, dia muncul beberapa saat lalu hilang lagi. Nanti fajar yang kedua itu dia bentuknya horizontal. Ya, ketika dia muncul dia tidak akan hilang lagi sampai pagi. Itulah fajar yang menandakan masuknya waktu salat subuh dan merupakan akhir waktu salat witir. Yang manakah waktu yang paling afdal untuk salat witir? Nah, ini penting untuk kita pahami. Kalau tadi kita katakan bahwa awal salat witir itu adalah setelah salat Isya, berakhir setelah terbitnya fajar shadiq. Apakah yang paling afdal adalah salat witir di awal waktu malam atau di akhir malam? Nah, kita bacakan hadisnya supaya memberikan gambaran kepada kita. Hadis Jabir bin Abdullah Allah Ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquwa min akhiril lail falyutir awwalahu." Barang siapa yang khawatir tidak mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah dia salat witir di awal malam. Ya. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, barang siapa yang semangatnya tamak ya, loba untuk bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, hendaklah dia bangun salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudah, karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu yang lebih afdal. Berarti 2 faedah yang kita bisa dapatkan di sini. Pertama, bahwa salat witir itu bisa dikerjakan di awal malam, bisa juga di akhir malam. Dan ternyata berdasarkan hadis ini yang afdal adalah di akhir malam. Tapi sebagian ulama kita berargumentasi seperti ini karena ditemukan dalam beberapa hadis yang lain Nabi berwasiat kepada sahabatnya seperti Abu Hurairah agar jangan meninggalkan 3 hal, ya, yaitu puasa 3 kali atau 3 hari dalam sebulan, salat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur. Ya, ini kalau di sejenak kita pikir ya, tidak mungkinlah Nabi menyuruh sahabatnya melakukan sebuah amalan yang tidak afdal. Pastilah Nabi memerintahkan sahabatnya untuk melakukan amalan yang terbaik. Nah, bagaimana cara mengkompromikan hadis ini? Kita katakan bahwa dilihat tergantung kondisi seseorang. Jika seseorang merasa kurang yakin bangun
tengah malam atau di akhir malam, maka tentu yang lebih afdal salat di awal malam. Dan jika seseorang punya kebiasaan dan kuat untuk bangun di akhir malam, maka tentu yang paling afdal adalah bangun di akhir malam dan disaksikan oleh malaikat. Kalau kita perhatikan para pemirsa sekalian, sepertinya syariat kita ini salah satu bukti bagaimana luar biasanya dan bijaksananya ya. Banyak kita dapatkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa peluang untuk menjadi yang terbaik, mendapatkan pahala yang luar biasa itu bisa didapatkan oleh setiap orang. Bagaimanapun kondisinya. Ya. Beberapa orang sahabat bertanya kepada Nabi, Ayyul a'mali afdal? Tentang amalan yang paling afdal. Tetapi Nabi menjawab dengan jawaban yang beragam. Kadang Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Bukan salat pada awal waktunya. Disebutkan salat pada waktunya. Ada fikihnya juga di situ. Kita jelaskan. Kadang juga Nabi mengatakan berpuasa. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan berpuasalah karena tidak ada yang sebanding dengan puasa itu. Kadang juga Nabi menyebutkan jihad fisabilillah. Kadang juga berbakti kepada kedua orang tua. Seseorang datang mengatakan, ya Rasulullah, saya telah tercatat untuk berjihad, untuk berperang dalam jihad ini. Nabi mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu mengatakan, na'am ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Kita katakan tidak mungkin Nabi menyuruh sahabatnya melakukan sesuatu yang tidak lebih afdal dari yang ada. Pasti itu yang afdal. Makanya ulama kita mengatakan sebenarnya tidak ada amalan yang bisa kita katakan mutlak ini yang paling afdal. Tapi tergantung kondisi setiap orang. Setiap orang bisa berpotensi menjadi orang yang terbaik, meraih pahala yang luar biasa. Ya, ada yang masuk surga berdasarkan sedekahnya, ada dengan puasanya, ya, dan lain sebagainya. Pintu surga itu luas, ya, dan banyak. Ada orang yang berpeluang menjadi yang terbaik, padahal mungkin dibandingkan yang lain dia sederhana sekali hidupnya. Tetapi Islam sangat bijaksana karena tidak melihat status sosial seseorang, apakah dia kaya atau punya jabatan. Tapi yang dinilai adalah apa yang memotivasi seseorang dalam beramal. Ya. Ini sebagai tambahan faedah buat kita semua, ya, tentang waktu yang terbaik untuk sholat witir, ya, tergantung kondisi kita. Kemudian berikutnya para pemirsa sekalian, berapa jumlah rakaat sholat witir? Jumlah rakaat sholat witir yang pertama adalah 1 rakaat, dan ini disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang ada, seperti hadis Nabi SAW disebutkannya salatul laili matna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Idza khasya ahadukum as-subuh shalla rak'atan wahidah. Dan jika salah seorang di antara kalian khawatir dia masuk pada waktu pagi, ya, dan belum menyelesaikan salatnya, maksudnya, maka dia salat witir 1 rakaat. Tutir lahu ma qad shalla, riwayat Bukhari dan Muslim. Dia melakukan salat witir untuk salat-salat yang telah dia kerjakan. Bisa juga salat witir dengan 3 atau 5 rakaat. Ya, 3 rakaat artinya jika sebelumnya sudah salat 2 rakaat, 2 rakaat, ya, maka dia bisa menutup salatnya itu dengan salat 3 rakaat dengan 1 tasyahud, 1 kali tahiyat. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, al-witru haqqun faman ahabba ayyutir bi khamsin falyaf'al. Ya, witir itu adalah sesuatu yang hak, maka siapa yang ingin salat witir dengan 5 rakaat, maka hendaklah dia lakukan. Waman ahabba ayyutir bi salatin falyaf'al, yang suka salat witir 3 rakaat silahkan dia lakukan. Waman ahabba ayyutir bi wahidah falyaf'al. Dan siapa yang suka salat witir 1 rakaat, maka juga dipersilahkan. Witir dengan 7 bahkan 9 rakaat ini juga disebutkan ya dalam dalil
hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rakaat. Rasulullah salat malam 13 rakaat, yutir min dzalika bi khams. Beliau witir dari salatnya itu dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirih. Dalam salatnya 5 rakaat itu Nabi tidak duduk tahiyat kecuali pada akhir salatnya, pada rakaat kelima. Ya, ini petunjuk yang baik bagi kita semua tentang jumlah rakaat salat witir. Dan riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa ketika Nabi sudah mulai berumur, ya, sudah mulai tua, maka di sini dikatakan wa akhadha laham, kemudian mulai gemuk. Shalla 7 rakaat la yaq'udu illa fi akhirih. Beliau salat witir 7 rakaat, ya, dan tidak melakukan tahiyat kecuali pada akhir rakaat. Ya, berarti yang tergambarkan bagi kita Nabi salat 7 rakaat hanya 1 kali tasyahud saja. Ya, subhanallah. Kemudian bacaan yang disunnahkan dalam salat witir yaitu ketika kita salat 3 rakaat yang lumrah kita kerjakan, tentunya membaca pada rakaat pertama dengan Sabbihi isma rabbikal a'la, kemudian pada rakaat kedua surah Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Ada sebuah pertanyaan yang menarik, ya, apakah boleh melakukan salat sunnah setelah salat witir? Nah, ini sangat sering kita dengar, utamanya ketika masuk bulan Ramadan. Ya, jika misalnya ada orang yang kuat untuk bangun malam, salat witir atau salat tahajud, tetapi dia sudah salat tarawih dan sudah salat witir, ya, juga bersama imam. Ini sebenarnya lebih utama, ya. Kalau kita salat bersama imam, salat berjamaah di masjid, maka sebaiknya kita salat sampai imam selesai. Jangan tinggalkan imam salat witir sendiri. Dengan alasan misalnya karena kita masih mau salat lagi sebentar malam, ya, atau di akhir malam. Yang lebih afdal menurut petunjuk Nabi dan juga para sahabat, bahwa kita salat bersama imam sampai selesai. Silahkan salat witir bersama imam, sekalipun kita masih ingin salat di akhir malam, masih ingin salat sunnah. Karena dalam hadis Nabi dikatakan barang siapa yang salat bersama imam sampai imam menyelesaikan salatnya, maka dicatat baginya seperti salat 1 malam penuh. Pahalanya, ya, subhanallah. Dan ketika kita masih ingin salat lagi setelah itu, ya, maka silahkan kita tambahkan, ya, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat semampu kita, dan tidak perlu lagi salat witir. Kenapa? Karena kita sudah salat witir tadi. Dalam sebuah hadis dikatakan la witrana fi lailah. Tidak ada 2 salat witir dalam 1 malam. Sekalipun tentunya kalau kita salat sendiri, ya, tidak berjamaah misalnya, lebih afdal adalah mengakhirkan salat witir. Ya, karena Nabi kita mengatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah salatmu di akhir malam itu witir atau ganjil. Ini ada hadisnya. Kita sebutkan la witrana bil laila. Apakah boleh mengqada salat witir? Nah, bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kemampuan untuk menjaga salat witir ini, ternyata salah satu sifat bijaksana syariat kita memberikan peluang untuk tetap menjaga salatnya itu, sekalipun mungkin dia tertidur atau kecapean dan tidak mampu untuk bangun melaksanakan wiridnya. Nah, itu boleh mengqada salat witir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu wa idza istayqadha." Barang siapa yang ketiduran dari salat witirnya atau dia lupa, maka hendaklah dia melaksanakan ketika dia ingat atau ketika dia terbangun. Pertanyaannya, bagaimana cara mengqada salat witir ini apabila sudah lewat waktunya? Ada 3, ya, pendapat ulama kita. Perlu dicatat dengan baik dan kita boleh memilih mana yang kuat di antara 3 pendapat itu. Pendapat yang pertama adalah dia menggantinya di siang hari, di waktu duha, ya, tetapi dengan jumlah yang genap. Ya, jadi salat malam itu ganjil. Ya, misalnya kita salat 3 rakaat, ya, 11 rakaat, 13 rakaat,
maka di siang hari kita menggantinya dengan jumlah yang genap. Misalnya kita sholatnya 3 rakaat di malam hari, tapi kita lupa ketiduran, maka kita menggantinya dengan 4 rakaat di siang hari dan dimulai setelah masuknya waktu duha. Karena kita dilarang untuk sholat ketika terbit matahari, dan awal waktu duha itu ketika matahari sudah mulai meninggi, setinggi gagang tombak, kira-kira sekitar 2 meter. Jadi ini yang pertama ya, caranya ya, kita menggantinya dengan sholat dengan jumlah yang genap, menambahkan 1 rakaat dari kebiasaan kita di malam hari. Jadi kalau 3 rakaat diganti dengan 4 rakaat. Kalau kebiasaan kita 5 rakaat diganti dengan 6 rakaat dan seterusnya. Ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kedua adalah kita sekalipun ketiduran dan nanti terbangun ketika sudah terdengar azan subuh. Pendapat yang kedua ini mengatakan kita boleh mengqada'nya pada saat itu sampai diiqamah. Di sini dikatakannya qada'uha bainal fajr wa salatus subuh. Kalau sudah terbit waktu fajar, ini sudah masuk waktu subuh dan itu ditandai dengan azan. Seperti yang pernah kita jelaskan pada pembahasan azan, bahwa azan itu artinya i'lam, pemberitahuan tentang masuknya waktu. Maka pada saat itu, kalau memang kita baru terbangun ketika azan, tapi kita sangat menjaga witir kita, ya silahkan. Ini pendapat kedua, silahkan witir 3 rakaat ya, sampai tentunya orang salat subuh. Ketika sudah diiqamah, maka tidak boleh lagi ada salat sunnah. Tidak uqimatis salat wala salata illa al-maktubah, kata Nabi. Apabila salat diiqamah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Dan pendapat yang ketiga, dan ini ada semua landasan argumentasinya ya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahkan boleh kita mengqada salat witir sekalipun selesai salat subuh. Iya, jadi terbangun pas diiqamah. Iya. Tidak sempat mengqada salat witir kita antara waktu fajar dengan salat subuh. Sehingga waktunya hanya setelah salat subuh. Menurut pendapat yang ketiga, kita boleh mengqada salat witir sekalipun ba'da salat subuh. Pendapat ketiga ini berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tadi ya, man nama an witri aw nasiyahu falyusallihi idza asbaha aw idza istayqadha. Dikatakan barang siapa yang tertidur atau lupa dari salat witirnya, maka dia mengerjakannya ketika dia ingat dan ketika dia terbangun. Berarti kalau dia terbangun di waktu salat subuh, tentu didahulukan salat subuh dulu karena hukumnya wajib. Ya, kemudian dia mengerjakan salat witir. Nah, apa perbedaan antara pendapat ketiga dan pendapat yang pertama? Kalau pendapat pertama, dia dikerjakan di waktu duha dengan jumlah yang genap. Ya. Kalau pendapat ketiga ini tetap jumlahnya seperti salat witir biasa. Ya, jadi, kalau 3 rakaat kebiasaan kita, maka diganti, diqada dengan juga 3 rakaat. Tidak ditambahkan. Nah, ini kira-kira 3 pendapat dan kita boleh memilih mana yang kuat. Sekalipun menurut kami yang kuat adalah menggantinya di waktu duha. Karena ini ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebutkan oleh Aisyah, salatnya di malam hari, salat witirnya itu diganti di waktu duha dengan jumlah yang genap. Ini menurut kabar yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apakah ada perbedaan antara salat witir, salat tahajud, dan qiyamul lail atau salat tarawih? Nah, ini juga ternyata sering ditanyakannya. Kata ulama kita bahwa sisi persamaannya semuanya dikerjakan di malam hari. Setelah salat isya sampai terbit fajar. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa salat tahajud itu adalah salat yang dikerjakan khusus setelah kita tidur. Ya. Ketika kita bangun tidur baru kita salat, itu namanya salat tahajud. Adapun qiyamul lail, nah ini dimaknai oleh ulama kita bahwa dia maknanya umum. Salat yang dikerjakan di awal malam atau pertengahan malam atau di akhir malam namanya qiyamul lail. Iya. Dan ada bahkan yang mengatakan bahwa qiyamul lail itu maknanya
bukan hanya sholat. Ya. Orang yang bangun di malam hari lalu dia membaca Al-Quran itu juga dianggap qiyamul lail, menghidupkan malam, ya, atau dengan zikir, sehingga dia lebih umum, maknanya lebih umum daripada tahajud. Adapun salat tarawih jelas ya yang dikerjakan di bulan Ramadan. Taib. Ada sebagai penutup, ya, para pemirsa sekalian, ada sebuah hadis yang menarik untuk kita bahas tentang keutamaan menjaga salat-salat sunnah ini. Ya. Hadis ini adalah sebuah hadis kursi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita SAW langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku atau waliku, ya, maka aku telah mengumumkan terhadapnya peperangan. Faedah yang pertama, ya, bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saja, ya, wali-wali Allah ini seperti ini penjagaan Allah, bagaimana lagi dengan nabinya, orang-orang yang mempermainkan nabi, memperolok-olokkan beliau. Ada di walian, maka adzantuhu bil harb. Allah menantang mereka dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan terhadapnya. Faedah yang kedua ini bahwa sekalipun kita sangat semangat menjaga salat-salat sunnah ini, jangan lupa bahwa yang wajib itu tetap lebih utama. Sehingga jangan sampai kita terlalu memperhatikan salat-salat sunnah ini, lalu kemudian terlewatkan dari salat wajib. Ya, salat malam yang begitu panjang, sampai kita lelah, akhirnya tidak terbangun salat subuh kecuali di pagi hari. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya. Kecuali kalau misalnya itu di luar kemampuan kita, ya, sudah pasang alarm, sudah dipasang juga HP, alarm HP, sudah diingatkan juga keluarga membangunkan, tetapi ternyata ketiduran juga. Ya, ini dimaafkan, ya. Tapi yang kita maksudkan di sini bahwa jika bukan kebiasaan kita lalu kita paksakan sampai kita salat begitu lama, akhirnya tidak sanggup untuk menahan kantuk, ya, kecuali dan itu terjadi hampir masuk waktu subuh, akhirnya kita ketiduran, maka tentu ini tidak lebih baik, karena salat wajib ini lebih diutamakan untuk dijaga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hingga aku mencintainya. Faedah yang luar biasa, ya, bahwa buah daripada menjaga ibadah-ibadah yang sunnah ini adalah cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan tahukah kita bagaimana konsekuensi cinta Allah kepada hambanya? Nah, pertama, faidah ahbabtu, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka dengan pendengaranku dia mendengar. Artinya akan selalu terjaga pendengarannya dari hal-hal yang bersifat maksiat. Ya. Akan selalu diarahkan oleh Allah untuk hanya mendengar hal-hal yang bermanfaat. Mendengarkan murattal, mendengarkan ceramah, ya. Dijauhkan dari hal-hal yang melalaikan seperti musik, ya. Lagu-lagu yang membuat orang seperti mabuk, ya. Karena kata ulama kita, musik itu adalah khamar jiwa. Khamar jiwa, memabukkan memang. Ya. Banyak orang yang kita lihat memang mabuk dengan musik itu. Kalau sementara dia baca Quran, ya, lalu tiba-tiba terdengar, ya, lagu yang baru saja dirilis dan sangat menarik dari seorang artis yang dia banggakan, maka saya yakin Qurannya ditutup, tidak bisa fokus. Itu artinya memabukkan.
jiwa kita ini mabuk dengan musik itu. Li'adzubillah. Jadi Allah menjaga pendengarannya. Wa basarul ladzi yubsiru bihi. Allah menjaga pandangannya untuk tidak melihat hal-hal yang berbau maksiat dan hanya melihat hal-hal yang akan mendatangkan manfaat baginya. Ya. Termasuk juga tangannya, ya, agar tidak menggunakannya kepada hal-hal yang mencelakakan dirinya, dunia dan akhiratnya. Kakinya juga tidak melangkah kecuali kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia meminta pertolongan, Allah akan menolongnya. Jika dia meminta perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan karakternya adalah alladzina amanu kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa dan selalu menjaga keistiqomahan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu